Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Surat Toha ayat 14. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita arahkan pembicaraan kita tentang 5 tanda sholat seseorang itu diterima. Jadi banyak orang yang setiap hari sholat, setiap hari puasa, setiap hari beribadah, tapi ibadah mereka itu fahuwa raddu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita setiap hari sholat, setiap hari beribadah, tapi ibadah kita tidak tahu kita bukti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melihat tanda-tanda sholat kita diterima, ada seorang ustaz Adi Hidayat menerangkan ada 5 tanda-tanda sholat itu diterima. Sebab kalau sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akan menimbulkan rasa senang di hati kita. Tentu kita akan bahagia tersendiri. Nah, sekarang kita melihat ibu-ibu, ada 5 tanda-tanda sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jiwa merasa tenang. Jadi kalau sholat itu diterima oleh Allah, jiwanya itu merasa tenang. Ya, kamu dia mau di Jamia. Sedang ceramah di Jamia. Di Jamia. Ya. Sedang ceramah ibu-ibu. Ya. 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 Ketua PDM. Jadi ibu-ibu awak ulang boleh. Judul materi awak kini ko tentang 5 tanda-tanda solat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau solat itu diterima oleh Allah, tentu ada kebahagiaan tersendiri. Ya, ada rasa bangga tersendiri. Untuk mengetahui solat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Hadi Hidayat menerangkan. Yang pertama sekali adalah jiwanya tenang. Sama dengan ini ibu-ibu, orang sebelum solat dan sesudah solat kan terasa lain. Ya, ala bizikrillahi tatma'inna qulub. Hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang habis solat masih gelisah juga, masih marah juga, berarti solatnya itu belum lagi menyentuh dan mengingat Allah. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 14 diterangkan, innani, sesungguhnya aku, anallah, aku adalah Allah, kata Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada ilah. Jadi ilah ini banyak artinya, yang disembah, yang ditakuti, ya. Tidak ada ilah illa ana, selain daripada aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi solat dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menyembah Allah. Fa'buduni, sembahlah Allah. Ya. Diterangkan wa aqimus shalah li zikri, dan sesungguhnya solat itu adalah li zikri, untuk mengingat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah,
karena solat itu ada hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setan laknatullah tidak senang orang yang khusyuk dalam solat. Ya, kita perhatikan, setiap orang yang solat baru angkat tangan takbir Allahu Akbar, ingatannya diputarkan. Dalam ayat ini terangkan, wa aqimis shalah li zikri. Solat itu untuk mengingatku. Semakin ingat seseorang kepada Allah, dia semakin konsentrasi, semakin tenang. Tenang itu membuahkan hasil, salah satu faktor solat itu terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi bagaimana? Banyak orang sejak awal takbir sampai akhir takbir ingatannya tidak jelas. Yang tidak teringat waktu solat. Yang tidak terbayang waktu solat. Itu yang terjadi. Ya. Bahkan ada di antara jamaah ibu-ibu yang ketika dia takbir rasa buang angin, rasa buang air. Pada sebelumnya tidak ada. Itu berbagai macam bentuk yang mengganggu kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita gelisah, salah satu obat yang utama perbanyak solat. Ya, perbanyak solat. Karena ala bizikrillahi tatma'inna qulub. Hanya dengan mengingatku hati itu akan menjadi tenang. Maka disebut dalam ayat ini, sesungguhnya solat itu wa aqimis shalah li zikri, dan solat itu untuk mengingatku. Maka sebanyak-banyak solat yang paling diutamakan itu adalah solat wajib. Kemudian setelah solat wajib baru solat sunat. Jangan terbalik ibu-ibu, lantaran mengerjakan sunat yang wajib ketinggalan. Ya. Kalau hikmah solat sunat saja begitu besar. Contoh, siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, mungkin kita tahu hadis-hadis ini dan tahu maksudnya, dia mendapatkan dunia dan segala isinya. Begitu banyaknya pahala 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Itu baru sunat. Kalau yang wajib tentu lebih daripada itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, tanda-tanda solat itu diterima menimbulkan ketenangan di hati. Jadi kalau selama ini hati kita gelisah, hati kita khawatir, hati kita tidak tenang, tidak ada jalan lain, perbanyak solat. Jangankan itu ibu, orang marah aja, orang gelisah aja berwuduk ya tenang deh. Ya, berwuduk dengan menjaga wuduk itu menimbulkan ketenangan. Apalagi dengan melaksanakan solat secara rutin. Ya. Makanya kenapa kita baru masuk masjid dianjurkan solat? Karena Rasulullah mengingatkan, sejelek-jelek tempat rumah ibadah banyak yang duduk daripada berdiri. Maksudnya lah, kalau duduk orang ngobrol aja, kalau berdiri solat. Maka dianjurkan kita baru masuk dimanapun tempat ibadah, solat sunat 2 rakaat. Ya, baik itu di masjid maupun di musola. Ya, asalkan tempat ibadah, solat sunat 2 rakaat. Orang sebut dengan solat sunat tahiyatul masjid. Itu keutamaannya luar biasa. Sehingga dengan solat ini ibu-ibu menimbulkan ketenangan. Kalau hati sudah tenang, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda solat itu diterima samping tenang adalah sifat dan sikap lebih baik. Di sifat dan sikapnya lebih baik. Kita lihat surah Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut adalah surat yang ke-29, surat yang Kita lihat surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsai wal munkar wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Ya, dirikanlah salat, kerjakanlah salat. Bagaimana salat itu? Innas salata, sesungguhnya salat, tanha anil fahsai wal munkar. Salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Arti kata berubah akhlak orang ketika mengerjakan salat. Sama dengan ini ibu, salah satu tanda-tanda haji mabrur itu berubah dia. Sebelum dia ke Makkah dia jarang salat. Balik dari Makkah dia rajin salat. Sebelum dia ke Makkah dia punya kebiasaan jelek. Setelah balik ke Makkah
kebiasaan itu ditinggalkannya. Sebelum ke Makkah dia tidak pernah sedekah. Setelah ke Makkah dilihatnya ternyata Makkah itu berlomba-lomba orang bersedekah. Siang malam orang berlomba-lomba. Balik di situ ada perubahannya. Sehingga ibadah yang ia lakukan berpengaruh terhadap aktivitas dirinya berubah kepada yang baik. Aqimis sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ada orang bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, habis dia solat, contohnya assalamualaikum kanan kiri, langsung orang yang dibicarakan aib orang, berarti tidak mempengaruhi ibadah tadi. Ketika kita solat, kita sadar ibadah yang kita lakukan mengontrol kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Sama dengan ini ibu-ibu kalau sering baca Quran, rutin baca Quran, terasa lidah kita ni malas membicarakan yang jelek-jelek. Sering puasa, lain rasanya kalau seandainya kita tidak makan yang berkualitas. Berarti ada yang mengontrol kita dalam hidup ini. Kalau selama ini belum terkontrol, ucapan kita, perbuatan kita, aurat kita, belum lagi terkontrol, maka kita koreksi solat kita. Karena seseorang itu dilihat dari kapasitas solatnya. Baik atau jeleknya seseorang lihat solatnya. Jadi mungkin kalau untuk penampilan dia pakai sarung, pakai peci, itu bagus, datang ke masjid tiap hari. Tapi tidak merubah akhlaknya. Sebab aqimis sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Di penampilan tidak menjamin nih Bu. Yang menjamin itu adalah bagaimana setelah solat itu akhlak kita itu berubah kepada yang lebih baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini yang kedua Ibu. Jadi bagi ibu-ibu yang terlambat tadi, judul pengajian kita hari ini adalah 5 tanda, 5 ciri-ciri solat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, solat itu menimbulkan ketenangan. Dasarnya surat Toha ayat 14. Solat itu untuk mengingat Allah. Makanya kalau kita ragu, gelisah, ingat Allah. Semakin banyak kita ingat Allah akan menimbulkan ketenangan. Tapi kalau kita sudah mengingat Allah tidak juga tenang, maka fahuwa raddu, ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda solat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis sholata wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari semua perbuatan keji dan munkar. Sebab Nabi ada satu yang dibawa oleh orang Quraisy ketika itu. Hai Nabi pernah diajak oleh orang ke tradisi Quraisy. Waktu pergi ke tradisi Quraisy itu, Ibu, Nabi tertidur. Arti kata mata, telinga digunakan untuk yang baik-baik. Dibawa yang jelek dia nak mau. Tapi ada orang Ibu, untuk yang jelek-jelek, untuk hobi dunia, terbuka matanya. Kita lihat, Bapak bagi sebagian bapak-bapak tu ada yang sampai pagi jaga malam, main domino sampai pagi sanggup dia. 5 menitnya ke masjid sanggup dia. Ada orang yang dibukakan hatinya untuk dunia. Makanya pada hari ini kita melihat kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senang beribadah. Kita senang dengan rumah-rumah Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, suka kepada kebaikan. Sehingga hati kita cenderung dan tenang ketika melakukan kebaikan dan menyokong orang yang membuat kebaikan. Ada orang ibu-ibu dia tidak melakukan kebaikan, tapi orang yang melakukan kebaikan yang disalahkan. Orang yang mengaji yang disalahkan, orang yang solat yang disalahkan. Padahal orang tidak mengganggu. Banyak orang yang setiap hari sibuk dengan aib orang lain, tapi lupa dengan aib diri sendiri. Lihat para sahabat itu, dia sibuk dengan aibnya sendiri, sehingga tidak bisa lagi dia mengkoreksi aib orang lain. Ada seseorang datang kepada Ustaz, kami tidak bisa konsentrasi di masjid. Kenapa kamu tidak bisa konsentrasi? Itu banyak anak-anak, itu banyak orang lain, itu banyak ini.
Mana kami mau konsentrasi? Apa kata Ustaz tuh? Coba kamu ambil air. Ambil air, kamu jalan keliling. Ambil air di gelas. Ambil air, dipenuhkan air tuh, semua jalan sekeliling ini. Dah, apa yang terjadi Bu? Ketika dia ambil air, diikuti kata-kata Ustaz tuh. Ternyata air tidak tumpah. Ditanya, kenapa air tidak tumpah? Dia konsentrasi pikirannya kepada air aja, supaya jangan tumpah. Akhirnya betapapun ributnya orang tidak mempengaruhi ibadahnya. Kita kadang-kadang orang lalu sedikit, kita heboh. Orang bicara sedikit, kita ikut juga. Ya. Sehingga ibadah kita terpengaruh oleh lingkungan. Kan pernah saya ceritakan di sini, Bu. Ada orang di Makkah ketika dia beli sejadah baru. Ketika sejadah baru itu baru dibelinya, terinjak oleh orang. Baru sejadah itu terinjak, dia dongkol di hatinya. Apa katanya? Sejadah baru diinjak ulah. Akhirnya sombong dia karena sejadah itu diinjak. Apa yang terjadi? Konsentrasinya sudah berkurang, tidak ingat lagi sama Allah tapi sama benda ini. Akhirnya Allah timpakan bala yang luar biasa, banyak orang injak. Semakin dongkol dia, makin banyak orang injak. Tidak bisa lagi dilarang. Akhirnya apa? Istighfar dia. Tapi aneh terjadi ya. Inilah keajaiban Makkah ini, Bu. Ya. Istighfar dia, berhenti aja orang. Arti kata, Ibu, kalau kita tidak repot dengan aib orang lain, kita hanya repot dengan diri kita sendiri, kita repot dengan ibadah kita sendiri, maka Allah akan berikan kita ketenangan, kedamaian. Selama ini kita banyak sekali direpotkan oleh aib orang lain, direpotkan oleh kesibukan orang lain, direpotkan karena pandangan orang lain. Ya. Makanya ada seorang ulama menerangkan, orang yang harga dirinya yang paling rendah adalah ketika harga dirinya tergantung kepada pandangan orang lain. Kita datang dengan penampilan yang luar biasa, berharap untuk dihargai orang. Ternyata orang tidak menghargai kita, kita kecewa. Ya. Dalam Islam dihargai atau tidak dihargai, yang penting kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, Bu. Ya. Tanda-tanda solat kita diterima, ibadah ada sikap yang kita lakukan itu terkontrol daripada perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, Allah berikan kemudahan hidup, termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Surat Talaq, ya. Wa may yattaqillaha yakhrajah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka. Maka orang yang rajin sholat, rajin puasa, Ibu, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Ya. Kemudahan hidup dan termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada ungkapan orang Minang yang mengatakan rezeki tidak berpintu. Ya, rezeki tidak berpintu maksudnya akan datang dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Bahkan ada satu solat, ibu-ibu, yang disebut dengan solat pembuka pintu rezeki. Kalau solat wajibnya itu solat subuh, kalau solat sunatnya solat duha. Ya. Ada istighfar yang disebutkan dengan mendatangkan rezeki. Yang ini istighfar itu adalah pemohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau solatnya benar, solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan dalam hidup ini. Ya, kemudahan. Saya pernah baca kisah sebuah pesantren yang letaknya jauh terisolir. Saking jauhnya terisolir, tapi aneh, Ibu. Makanan lengkap di sana. Fasilitas cukup. Padahal pesantren itu jauh daripada keramaian. Kemudian pesantren itu memelihara kebanyakan anak yatim. Ya. Donatur pun tidak ada. Ketika orang datang melihatnya, kok fasilitas lengkap di sini? Apakah kamu menjalankan proposal keluar? Enggak. Apa yang dilakukan? Ternyata yang dilakukan adalah mempermantap ibadah sholat, terutama sholat wajib dan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini memang luar biasa, Ibu. Ya, kalau ibadah kita mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Dalam Al-Qur'an terangkan, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang kufur, ingat azab Allah itu luar biasa. Ini pernah terjadi di zaman orang tua-tua kita dahulu. Ya, contoh, Ibu, di ranah Minang, terutama di Sumatera Barat, kalau orang mencari agama, cari ke kampung-kampung. Kenapa ke kampung-kampung?
setiap kampung, setiap suku ada surau. Hidup suasana keagamaan. Ulamanya ada, tuangkunya ada, gambaran ada. Malam itu penuh surau. Bahkan laki-laki tidur pun di surau. Suasana keagamaan ramai. Kalau ada acara keagamaan Maulud Nabi atau acara lainnya sampai pagi. Gitu. Apa yang terjadi? Tidak pernah kita dengar hasil alam yang tidak menjadi. Hasil panen, hasil padi, ayam. Ayamnya berkandang-kandang, luar biasa banyaknya. Padi ibu itu tidak termakan, itu banyaknya, lumbung padi itu. Sekarang coba ibu pulang ke kampung masing-masing, bagian kampung. Kemarin ada orang pulang ke kampung ibu, dilihatnya pas waktu Jumat tidak ada khatib lagi. Bahkan ada pingin orang bawa orang mendoa, kan istilahnya orang Syiah itu berdoa. Tidak ada orang yang pandai doa. Arti kata beberapa masjid tidak dipakai lagi. Musala tidak ada lagi. Kenapa? Tidak ada lagi orang jadi imam, tidak ada jadi khatib. Akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan payah. Ketenangan jauh. Orang kampung tidak tenang. Kenapa? Yang bikin kita tenang itu karena mengerjakan sholat. Kemudian rezeki pun payah. Coba hasil penelitian sekarang ini. Ternyata rezeki itu banyak di kota daripada di kampung. Kalau dahulu di kampung itu paling murah ibu. Hasil alam melimpah, padi melimpah, ini melimpah. Sekarang pindah ke kota. Kenapa pindah ke kota? Ternyata setelah diperhatikan oleh beberapa orang, di kota itu 5 waktu sholat berjamaah. 5 waktu. Bahkan pengajian keagamaan ada. Pengajian terutama di pasar-pasar. Lihatlah di pasar-pasar, apabila ada masjid di pasar-pasar itu ramai. Apa yang terjadi? Ternyata Allah mudahkan rezeki. Ini membuktikan nih ibu, kalau solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan urusan kita dan Allah mudahkan rezeki kita. Kalau selama ini tidak juga Allah mudahkan, maka dalam surat Al-Baqarah terangkan wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan solat. Baru ibu buka internet, kenapa rumah sakit di Arab Saudi rata-rata di Timur Tengah itu sepi. Kalau di daerah kita ini rumah sakit orang berobat itu banyaknya, saking banyaknya. Ternyata kunci utama adalah ketika orang sakit, dia sholat sunat dulu, minta kepada Allah. Ketika dia sakit, dia minta kepada Allah. Setelah itu dia ikhtiar. Ikhtiarnya bisa dengan membaca Al-Fatihah, meletakkan kepada yang sakit. Ternyata Al-Fatihah itu obat. Itu termasuk ikhtiar, membaca doa-doa yang sunnah. Kemudian dia minum madu, minum habatus saudah. Yang terakhir kalau tidak juga baru dia ke dokter. Kalau kita dokter yang utamakan. Akhirnya disebutkan dalam internet itu yang diutamakannya dia solat kepada Allah, meminta kepada Allah. Kemudian baru dia ikhtiar, bisa dia meletakkan tangan pada yang sakit. Ibu bisa buktikan kalau ada anggota tubuh kita yang sakit, kita letakkan tangan kita di yang sakit, kita bacakan Al-Fatihah, kita minta kepada Allah. Tidak juga bisa dengan obat madu, tidak bisa juga dengan habar sauda, tidak bisa juga dengan herbal. Kalau tidak bisa juga baru menghubungi tabib. Jadi langkah terakhir bagi mereka menghubungi dokter tersebut. Ini ibu yang ketiga, yang tanda-tanda solat orang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah doanya mudah terkabul. Maka hati-hati terhadap orang yang solat ibu. Inilah kelebihan wanita yang tidak diberikan kepada laki-laki. Wanita kalau sudah punya anak, Allah berikan satu kelebihan. Kelebihan itu terletak pada lidahnya. Ucapannya itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang anak tidak dibenarkan mendurhakai orang tua. Ketika ibunya itu mendoakan anaknya, tuh lihat. Siapapun wanita, ketika dia sudah punya anak, Allah berikan kelebihan pada lidahnya. Arti kata ucapannya itu didengar. Maka ketika seseorang mengatakan, ya Rasulullah SAW, kenapa azab itu pada zaman dahulu banyak, zaman engkau tidak ada? Sebab Rasul berdoa, ya Allah tundalah azab. Ini, kalau dapat azab ini tunda, kecuali kepada
doa orang yang zalim, doa orang tua. Itu luar biasa Ibu. Doa orang zalim, terzalimi, dia berdoa, bisa Allah menampakkan di dunia. Kemudian seorang ibu kalau dia berdoa, terutama untuk anaknya, bisa Allah perlihatkan di dunia sebelum di akhirat. Itu Allah berikan. Maka doa orang yang solat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu semakin banyak berdoa, itu luar biasa. Makanya di Muhammadiyah berdoa itu dianjurkan kita pribadi yang minta kepada Allah. Habis solat kita berdoa, tengah malam kita berdoa. Apa keinginan kita yang tidak dikabulkan oleh Allah? Apa permintaan kita yang dikabulkan oleh Allah? Kalau seandainya belum juga dikabulkan oleh Allah, cari waktu-waktu yang makbul untuk berdoa. Seperti hari Jumat. Hari Jumat antara asar dan maghrib. Tidak juga dikabulkan Allah, cari waktu-waktu di saat bersedekah. Bersedekah ini itu luar biasa. Sekarang kan banyak orang Jumat berkah Ibu. Saya baca di internet, ada di beberapa tempat rukonya itu terbakar. Saking terbakar, ruko sebelah kanan habis, ruko sebelah kiri habis. Tapi aneh. Bagi ibu yang sudah melihat kan lihat, tidak makan oleh akal kita. Yang rukonya di tengah ini itu tidak apa-apa. Orang heran. Ternyata penyebabnya cuma satu. Setelah ditanya, dia di hari Jumat sering bersedekah. Di hari Jumat. Kenapa di hari Jumat ibu? Hari Jumat adalah harinya umat Islam. Hari Jumat adalah hari yang diutamakan. Di hari Jumatlah tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari Jumat. Di hari Jumatlah Adam dan Hawa dipertemukan. Bahkan kalau ada orang yang meninggal di hari Jumat, itu salah satu tanda orang yang mati baik. Itu di hari Jumat itu. Maka dianjurkan kita memperbanyak amalan di hari Jumat. Kalau hari Jumat itu ibu, itu dimulai dari petang Kamis malam Jumat. Isi. Maka tidak salah kalau orang kadang-kadang subuh Jumat berkah. Subuh baru dia sudah sedekah. Kemudian sudah Jumat dia sudah sedekah. Ada habis asar dia sedekah. Pokoknya di hari Jumat. Yang lebih utama kata Rasulullah SAW, memberikan makan itu adalah di rumah kita. Jadi tidak salah kalau di Jumat itu kita undang orang, kita bawa makan di rumah kita, menjadi rumah tempat keberkahan. Kemudian tempat sasaran. Ada orang itu dibawa ke rumahnya atau di tempatnya itu dibagikan makanan-makanan, itu yang luar biasa. Sama kalau saya sekarang ini ibu, karena jauh dari sini. Kalau dulu alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan subuh kadang-kadang bisalah Jumat berkah di sini. Karena jauh sekarang Tanjung Palas. Tapi walaupun jauh, setiap Jumat ibu itu mengundang masjid. Karena saya tinggal di 2 masjid. Masjid Maludara 1 dan Masjid Nurjanah tengah-tengah. Maka pulang Jumat itu jamaah Maludara, jamaah Nurjanah datang diundang untuk makan bersama tiap Jumat. Tiap Jumat. Kemarin saya telepon Pak Pin, jamaah Jami ini bawa ke sana Pak Pin. Kenal kan? Mungkin karena jauh ibu, tapi kadang-kadang saya pingin juga, karena walaupun gimana saya lama di sini. Saking lamanya kenal dengan jamaah di sini. Cuma sampai saat ini jamaah belum ada yang sempat ke sana. Itu di hari Jumat. Kemudian sorenya ibu, santunan anak yatim. Itu yang saya lakukan di rumah. Ada 60 anak yatim. 60 anak yatim untuk Jaya Mukti dan Tanjung Palas. Anak yatim itu kalau dalam hadis diterangkan sebelum usia balik. Dia anak yatim tapi umur 50 itu anak yatim namanya. Dia anak yatim tapi umurnya 30 anak yatim. Anak yatim itu dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan sebelum balik, disampai ke bawah. Ketika dia masih menangis, menanya orang tuanya. Sama kemarin saya melepas jenazah, ayahnya meninggal, anaknya umur 3 tahun. Orang dibawanya anaknya itu ke kuburan. Akhirnya anaknya meraung. Apa yang ditangiskan? Kenapa ayah saya ditimbun? Kenapa ayah saya dimasukkan ke kuburan? Rupanya dia belum tahu. Itu kadang-kadang menimbulkan mental bagi anak-anak yang belum tahu itu. Makanya ibu setiap Jumat ada waktu saya apakan Jumat berkah. Itu yang punya itu hanya 1 orang yang mendanai. Hajah Emi Suryani. Maka dibikinlah sekarang ini spanduknya. Sekarang ini kan orang lomba-lomba. Kalau orang bangun masjid dia kata tonggak untuk saya sendiri. So, dalam hadis, barang siapa yang membangun tempat ibadah, Allah bangunkan tempatnya di surga.
Barang siapa yang meringankan kesusahan orang, Allah akan ringankan kesusahan dia. Barang siapa yang bantu orang lain, Allah yang akan bantu dirinya. Terutama sekali dari Jumat ini, Ibu. Sama-sama kita muliakan hari Jumat. Kemarin waktu saya ngaji di sebuah tempat di Chevron, habis itu ternyata orang tuh baru balik dari Makkah. Diceritakannya, Ustaz, memang luar biasa Ustaz. Di Makkah itu berlomba-lomba orang bersedekah. Berlomba-lomba datang membawa dipikulnya, ya, yang korma, yang air, yang itu. Bahkan ada yang lucunya, Ustaz. Apa yang lucunya dia? Dia bersedekah uang ke anggota haji pun disedekahkannya. Padahal anggota haji rata-rata yang mampu. Ya? Dia bawa sedekahnya itu supaya apa? Semakin banyak orang menerima, semakin berkah yang ada. Jadi, makanya ibu yang dirahmati Allah, jangan sepelekan di hari Jumat, jangan sepelekan ibadah dari Jumat. Ya? Ibadah di hari Jumat, selama dari asar ke maghrib. Nah, kemudian saya waktu lihat di VCD kejadian itu, kalau melihat akal dan pikiran kita, ibu, nak masuk akal. Mungkinkah masuk akal sementara yang kanan habis terbakar, kemudian yang kiri habis terbakar? Dia tengah-tengah aja. Tak mungkin api itu meloncat gitu aja. Tapi apa? Allah lindungi. Ternyata salah satu asbabnya adalah mereka menghidupkan sedekah dari Jumat. Nanti di akhirat begitu juga. Apa yang kita sedekahkan di dunia, di akhirat itu yang akan menolong kita. Di dunia Allah tolong, apalagi nanti di akhirat. Nah, itulah ibu-ibu tanda-tanda orang yang solatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kemudahan. Ustaz, selama ini belum Allah berikan kemudahan. Maka seorang ulama menerangkan, kalau kemudahan belum dirasakan, periksa solat, periksa hubungan dengan Allah. Ya, kalau selama ini masih gelisah, periksa hubungan dengan Allah. Karena apabila hubungan dengan Allah mantap, yang lain nurut. Sama dengan seorang anak. Kalau seorang anak itu hebat hubungannya dengan orang tua, hebat hubungannya dengan kedua orang tua, maka yang lain itu nurut. Kalau orang tuanya mengatakan anak ini sukses, insya Allah, makanya ibu, kesuksesan kita tidak lepas daripada doa-doa orang tua. Makanya seorang tua tak boleh mendoakan anaknya yang jelek. Tak boleh mendoakan. Kalau dia mendoakan yang jelek-jelek, ketika itu Allah kabulkan, itulah. Karena senjata seorang ibu itu luar biasa. Jadi bagaimanapun dihina, dicaci, jangan sampai mendoakan yang jelek-jelek. Nah, ibu yang dirahmati Allah, ini yang berikutnya, doanya mudah terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau belum terkabul, kita cari waktu-waktu berdoa yang bagus. Waktu berdoa yang bagus di hari Jumat antara asar, ya, ketika hujan turun itu termasuk doa yang bagus. Tapi kalau kita perhatikan kemarin, hujan-hujan kemarin banyak menelan korban, ya, di Rupat orang kena tembak petir. Yang lebih parahnya ketika Panjat Pinang. Panjat Pinang ketika naik di atasnya gembira, ditembak oleh petir. Meninggal ketika dalam keadaan gembira di dunia. Manjat petir itu kena serangan petir. Manjat pinang sampai di atas, goyang-goyang di atas, ternyata Allah panggil nyawanya gitu, dalam keadaan dunia itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah aktivitasnya akan sukses, akan sukses dan bahagia. Ya, ini yang terpenting. Orang yang sholat itu aktivitasnya sukses, bahagia dan beruntung. Apa buktinya? Allah terangkan dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad, sungguh, aflahal mu'minun, beruntung orang-orang mukmin. Ya, aflaha ini mencari kemenangan, keberuntungan. Makanya hayya 'alal falah, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Orang yang mukmin ini allazina hum fi salatihim khashi'un. Allazina hum, yaitu orang-orang yang fi salatihim, pada salat mereka khashi'un, khusyuk. Kalau ibu-ibu ada enggak yang pernah merasakan salat khusyuk? Jadi kadang-kadang salat khusyuk tu kita yang tahu, kita yang merasakan gimana teknik khusyuk tu, karena khusyuk tu hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
kadang-kadang ada air mata kita berlinang, kadang-kadang merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan salah satu tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu berbeda dengan malam-malam berikutnya. Kamu beribadah, angin itu lain, terasa lain, kekhusyukannya pun lain. Kalau ibu dapatkan solat khusyuk, Masya Allah, itu luar biasa membawa ketenangan di diri kita. Maka orang yang solat khusyuk itu menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Di aktivitasnya akan sukses dan dia bahagia. Ini kunci utama sukses dalam hidup ini, ibu-ibu yang berbahagia, dekatkan diri kepada Allah dengan solat 5 waktu. Solat 5 waktu itu yang utama sekali. Kemudian setelah kita solat 5 waktu, berdoa kepada Allah. Karena kekuatan umat Islam, usaha dan doa. Ya, waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa itu adalah menjelang subuh. Kalau harinya memang di hari Jumat. Kemudian ada setiap waktu menjelang subuh. Kenapa menjelang subuh? Seteringat akan pepatah orang tua di Mina. Apa katanya? Ayam berkokok itu membangunkan orang, nyuruh orang sholat. Sebab rata-rata dahulu jam ini kan belum ada. Ya? Ketika ayam berkokok, orang sudah bangun. Karena ayam berkokok jam 4. Rata-rata ayam berkokok sebelum subuh. Waktu saya ceramah, saya sampaikan, nunjuk jemaah. Oh Pak Ustaz, kini ayam berkokok jam 7. Nah, itu kan perubahan lain. Kini kok ayam berkokok, ibu. Kadang-kadang orang tak melihara ayam deh. Kan? Kenapa? Rasulullah mengatakan, didiklah anakmu, dia akan hidup pada zaman yang berbeda. Zaman itu memang berbeda. Mungkin kalau zaman ibu-ibu dulu ke sekolah, tidak sama dengan yang kini. Kini zaman itu, walaupun zaman berbeda, keyakinan kita kepada Allah jangan sampai berubah. Jangan sampai akal yang kita turutkan. Contoh ibu, dalam sebuah hadis diterangkan, nanti di akhir zaman akan datang Dajjal. Semua daerah akan dimasuki oleh Dajjal. Ada 4 daerah yang Allah lindungi, dan dianjurkan kita untuk tinggal di 4 daerah ini. 2 yang dijaga oleh malaikat, 2 lagi yang dianjurkan untuk tempat tinggal. Yang dijaga oleh malaikat itu kota Makkah dan kota Madinah. Hampir di setiap lorong-lorong kota Makkah dan Madinah, malaikat menjaga kota itu. Dianjurkan kita untuk tinggal di situ. Orang bilang, oh Ustaz, nanti kalau Dajjal tiba, ayo ke Madinah. Tidak bisa Bu. Semua kendaraan semua yang lain orang akan seperti zaman dahulu. Bahkan dikhawatirkan orang berperang seperti main pedang. Teknologi tidak ada. Seperti orang zaman dahulu, kuda yang ada seperti kendaraan. Tidak bisa secepat itu. Kemudian daerah yang lain yang dianjurkan kita, Yaman dan Sam. Yaman dan Sam. Jadi ketika disampaikan salah satu ciri-ciri Dajjal, ada yang menerangkan dia ada tulisan di sini kafara, kafir. Bahkan ada diterangkan dia mata sifit. Kalau ikut disampaikan ke anak sekolah, ibu, nanti menunjuk anak sekolah tuh. Apa kecil anak sekolah ke dialog, Ustaz, kalau model itu tuh mudah Ustaz. Tiba Dajjal sekolah, larilah kami. Itu kan menurut logika. Nampak Dajjal tu awak ikutnya. Tiba Dajjal, larilah awak. Jadi Ustaz menyampaikan orang terpengaruh oleh Dajjal. Kini kok zaman lah modern Ustaz, tak bisa zaman takut-takuti. Akhirnya apa ibu? Kewalahan Ustaz tadi. Saking kewalahan Ustaz tu, ternyata tidak jauh dari situ ada kandang rokok. Ibu tahu kandang rokok tu? Ketika ada kandang rokok, apa kata Ustaz tu? Coba kamu ambil kandang rokok. Kamu baca. Dibacanya, merokok merusak, merokok menyebabkan penyakit. Kan rata-rata setiap rokok kan punya itu. Tanya Ustaz, adakah orang berhenti merokok dengan membaca ini? Kalau saya ibu perhatikan kini kok ada orang berhenti merokok dia membaca peringatan tu. Merokok menyebabkan kanker, merokok menyebabkan niko. Lihat ada orang berhenti merokok dia menyebabkan baca. Tak ada. Bahkan yang ada disebutnya, dahulu saya perokok berat. Saking beratnya habis 3 bungkus sehari. Setelah saya baca bahaya merokok, sejak itulah saya berhenti membaca. Anda berhenti merokok aja, berhenti membaca. Kan terbalik, ya. Akhirnya apa ibu? Walaupun zaman telah dikasih peringatan tanda-tanda Dajjal model ko, gambarannya model ko kan nampakkan gambaran model itu. Islam menganjurkan tidak ada satupun orang yang bisa selamat daripada Dajjal.
maka salah satu amalan kita perbanyaklah membaca Al-Quran, terutama surah Al-Kahfi. Sama dengan Iko Ibu, kecil Rasulullah SAW akhir hayat, akhir zaman, umur umat tu pendek-pendek. Tanya dia orang, ya Rasulullah, bara umur umat tu, akmaru ummati baina sittina wa sab'i. Umur umat di akhir hayat antara 60 dan 70 tahun. Lewat 70 tahun illa qalil, sedikit sekali. Dan umur yang 70 tahun tu banyak yang dapat penyakit. Penyakit yang paling parah tu pikun. Pikun ni ibu-ibu, ya. Ada orang kini 60 tahun dah pikun, ya. Apa petang mendapatin ibu-ibu di atas 70 tahun tak pikun, bersyukur. Hasil penelitian ibu-ibu, doktor mengakui, ilmuwan mengakui, salah satu cara untuk menghindari pikun adalah berfikir dan banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Quran. Makanya ada orang umur 70 tahun asyik mengaji aja. Asyik tu ngaji aja, berfikir, ya, bersedekah, beramal di hari tua, insya-Allah hilang pikun. Tapi kalau ndak ada, hanya sekedar makan, minum lalu, tu cari gambaran orang tu. Di hari tuanya hanya sekedar untuk menikmati hari tua je, sembahyang ndak, itu kedapatan orang tu kan fikun juga. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ikut kajian awak kini ko. Kajian awak kini ko, 5 tanda solat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kau mengerjakan solat, lihat ada tanda ko dewa, insya-Allah kau tingkatkan. Tanda yang pertama, tenang jiwanya. Jadi kalau solat kau diterima oleh Allah, tenang jiwa awak, sajuk dan ya. Tanda yang kedua, berubah sifat itu. Aqimis solata tanha 'anil fahsya'i munkar. Jadi kanan buruk-buruk kau nak amuh le mengajukan. Sebab solat yang dilakukan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Kalau alun jo tak kerajuan, periksa solat awak. Ya, periksa solat berarti alun deh. Ya. Yang ketiga, Allah berikan kemudahan dalam hidupku. Kalau kemudahan-kemudahan, bantuan-bantuan yang tak terduga belum datang, periksa hubungan solat awak. Ya. Mungkin selama kau hanya mengerjakan yang wajib, yang sunat enggak. Ya, sebab dengan uang yang wajib dan yang sunat. Ada pengalaman orang ibu, nyo menggalih, setiap menggalih tu ditolak terus. Akhirnya baik solat duha. Solat duha, ketika solat duha, alhamdulillah Allah mudahkan. Itu membuktikan solat itu mempermudah urusan awak. Kemudian yang keempat, doanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang dianjurkan dan diminta benar, selamat dunia dan di akhirat. Jangan minta dunia saja, tapi minta selamatan dunia fil akhirah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, aktivitasnya akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kajian awak kini, awak kutip dari ceramah Adi Hidayat mengatakan 5 sebab solat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal awak dapat yang pertama jadi tenang. Ya, kalau dapat pertama kau tenang, insya-Allah. Kalau hati kau lah tenang, urusan dipermudahkan. Kalau urusan lah mudah ibu, awak akan dekat dengan Allah. Tapi kalau hati kau gelisah, kama sok payah, lika masaji tetap juga gelisah. Tapi usahakanlah hati kau tenang. Hati itu tenang dengan salah satu jalan adalah perbanyak mengingat Allah, perbanyak solat. Itulah kajian kini kau ibu, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.